إن الحمد لله الذي جعل الأعياد موسم الخيرات وجعل لنا ما في الأرض جميعا للإمارة وزرع الحسنات أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له خالق المخلوقات وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى دينه بأوضح البينات اللهم فصل وسلم على سيد الكائنات نبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه المجتهدين لنصرة الدين وإزالة المنكرات أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Puji syukur segalanya kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang berkat izinnya di kesempatan hari ke-18 daripada bulan Dzulhijjah 1444 Hijriah bersamaan di tanggal 7 Juli 2023 Miladiyah, Allah izinkan kita masih bisa bermuajahah, duduk dengan niat i'tikaf silaturahim dan ibadah demi melaksanakan kewajiban kita selaku insan muslim yang beriman, yaitu melaksanakan sholat fardu Jumu'ah secara berjamaah. Berharap dan berdoa kita kepada Allah, semoga ibadah yang kita kerjakan, baik yang fardu maupun yang nawafilnya, yang wajib maupun yang sunnahnya, yang mahdoh maupun yang ghairu mahdohnya, ibadah Jumu'ah yang saat ini sedang kita laksanakan, ibadah-ibadah Jumu'ah yang telah kita lalui, bahkan insya Allah untuk ibadah Jumu'ah yang akan mendatang, semoga kesemuanya tercatat di hadapan Allah benar-benar menjadi suatu nilai kontribusi ibadah yang membuahkan hasil dengan mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin wa ya mujibas sailin. Tema kita kali ini mempersiapkan bekal sebelum datangnya ajal. Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi, salah satu tokoh ulama kenamaan dan terkenal, bahkan masyhur di seluruh dunia. Kemasyhurannya tidak diragukan. Pernah menjadi guru di Masjidil Haram, bahkan makom beliau sampai sekarang pun berada di Ma'la yang berada di tanah suci Mekah Al-Mukarramah. Lewat karya-karya kitab beliau yang sangat banyak, di antaranya dalam kesempatan khutbah yang singkat ini, Al-Fakir rujukan lewat salah satu karya kitab beliau yang bernama Nasoihul Ibad, tepatnya pada makalah yang berisi 4. Bahkan beliau menempatkan bahasa Kanjeng Nabi ini pada nasihat yang pertama dalam kitab tersebut, di mana an Abi Dzarrin radhiyallahu an, dari Abu Dzar Al-Ghifari, di mana beliau menyebutkan baginda Rasul mewasiatkan kepadaku akan 4 hal. Yang pertama, wasiat baginda Rasul kepada Abu Dzar Al-Ghifari, dan saat ini saya sampaikan untuk menjadi penyemangat
bekal sebelum kita kembali ke kampung akhirat. Jaddidis safinah fa innal bahra amiqun wa khuziz zada kamilan fa innas safara ba'idun wa khaffifil himla fa innal aqabata kaudun wa khlis al amala fa innan naqida basirun. 4 pesan baginda Rasul, persiapan bekal sebelum Allah menjemput kita punya ajal. Wahai Abu Dzar Al-Ghifari, kata Rasulullah, pesan yang pertama, jadidis safinatah, perbaharuilah oleh kamu akan perahu kamu, akan kapal kamu. Fa innal bahra amiqun, karena lautan yang engkau akan lalui adalah sangat dalam. Pesan yang kedua, wa khuz azada kamilan, ambil oleh kamu akan perbekalan yang sempurna. Fa innas safara ba'idun, karena perjalanan yang engkau akan lalui adalah sangat jauh. Wa khaffifil himlah, ringankan bawaan kamu. Maksudnya oleh para ulama, jangan nekok-nekok di dunia. Fa innal aqobata kaudun, karena perjalanan yang kau tempuh banyak rintangan. Wa khlis al amala, luruskan, murnikan, fiurkan niat di dalam hati kamu. Fa innan naqida basirun, karena Allah yang memperhatikan kamu sangat memantau akan niat di dalam hati kamu. 4 pesan baginda Rasul yang disampaikan oleh Abu Dzar Al-Ghifari. Tadi pesan yang kedua, ambil bekal yang sempurna karena perjalanan yang jauh. Di dalam Al-Quran Allah memberikan gambaran begitu kita tutup mata nanti, perjalanan jauh, sampai Allah mengabadikan dalam firman-Nya, banyak bisa kita dapatkan. Tapi dalam kesempatan khutbah yang singkat ini, Al-Fakir merujuk kepada bahasa Al-Quran, surat kedua, juz ketiga, ayat 259. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى العظام كيف ننشدها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. Aukalladhi, atau seperti perumpamaan orang yang marra, ia melewati, wahia khawiyatun, yang ia lewati sebuah perkampungan yang sudah hancur berantakan. Qala anna yuhyi hadhillahu ba'da mautiha. Orang ini berkata, kalau kampung ini sudah hancur berantakan, aku yakin tidak ada lagi manusia yang bisa untuk memperbaikinya. Lantas dia kaitkan, ya Allah, apakah engkau mampu menghidupkan lagi hamba-Mu
yang dari zaman Nabi Adam hingga hari kiamat, apakah engkau mampu bisa mereproduksi ulang? Begitu dia lewati perkampungan ini, lantas dia masuk tempat yang berbeda, tempat yang begitu indah. Lantas kendaraannya keledai ditambatkan kepada pepohonan. Ia buka perbekalan makanannya. Di bawah pohon rindang, angin sepoi-sepoi. Saat perutnya sudah kenyang karena memakan perbekalan makanan yang sudah dia bawa. Dalam kondisi seperti demikian, terlelap tidur, fa'amatahullah. Allah matikan dia. Mi'ata amin. 100 tahun. Allah ambil ruhnya 100 tahun. Setelah 100 tahun, thumma ba'asa. Kemudian Allah kembalikan lagi ruhnya. Qala, Allah bertanya. Dalam Al-Quran Allah berikan ini, kam labista. Berapa lamakah Anda ada di sini? Qala, dia menjawab, labistu yauman au ba'da yaum. Ya Allah, aku rasa-rasanya di sini baru setengah hari ya Allah. Dia bilang pertama sehari, Anda ada rasanya baru setengah hari. Lantas dalam kondisi demikian dijawab, qala bal labista mi'ata amin. Salah Anda. Anda di sini sudah berada selama 100 tahun. Enggak yakin dia, enggak percaya dia. Allah bertanya, fandur ila to'amika wasyarabika lam yatasanna. Sekarang kamu lihat perbekalan makanan minuman kamu. Sudah hanya tinggal tempatnya saja. Wandur ila himarika. Sekarang kamu perhatikan mana himar kamu, keledai kamu. Sudah tidak ada. Sudah rata dengan tanah. Wandur ilal idhomi. Lihat lagi tuh. Tulang belulang yang sudah hancur berantakan. Wandur ilal idhomi kaifanun shiduha. Dengan izin Allah. Tulang belulang dari kendaraannya, himarnya yang sudah hancur berantakan. Di hadapannya dengan izin Allah. Bisa bersatu lagi. Semanaksuh lahma, dibungkus lagi dengan daging. Falamma tabayyana, hidup lagi. Jelas. Barulah dia orang berkata, qala, aku berkata a'lamu. Menggunakan isim tafdil, superlatif. Yang tadinya dia ragu-ragu, apakah Allah mampu menghidupkan lagi? Tapi begitu sudah di hadapan matanya diperlihatkan, dia pun berkata, mengajarkan buat kita yang sekarang di akhir zaman yang enggak yakin dengan adanya kehidupan akhirat, dia berkata a'lamu, aku yakin deh ya Allah, annallaha ala kulli syai'in qadir, bahwasanya engkau maha mampu dengan segala sesuatunya. Dari ayat ini jumhurul ulama mengambil kesimpulan, kenapa kita mempersiapkan bekal sebelum datangnya ajal? Karena kesimpulannya, dan ini mudah-mudahan selalu kita ingat dalam hati kita, terpatri dalam hati kita. Apa kesimpulannya? Jadi begitu kita wafat, kenapa perlu mempersiapkan bekal? Karena perhitungannya 24 jam di alam barzah. 24 jam di alam barzah, 1000 tahun di kota Bogor. Kita tanya diri kita, gak mungkin umur kita sampai 1000 tahun. Kita potong 24 separuhnya 12 jam. 12 jam di alam barzah, 500 tahun di kota Bogor. Belum sampai umur kita segitu. Kita potong lagi Bapak. Separuh dari 12 jam. Berarti 6 jam di alam barzah. Begitu besok kita tutup mata, sekiranya kita tidak mempersiapkan bekal untuk datangnya ajal, 6 jam di alam barzah, 250 tahun di Botani Square. Belum sampai umur kita 250 tahun. Kita potong lagi separuh dari 6 jam, 3 jam di alam barzah, 125 tahun di kota Bogor. Rasanya belum ada umur sampai sedemikian. Kita potong lagi separuh dari 3 jam, 1 jam setengah.
62 tahun setengah di kota Bogor. Di akhir khutbah ini saya ingin sampaikan satu hadis sahih yang dikutip oleh Al-Imam Nawawi dalam kitab hadis Riyadhus Shalihinnya. Semoga betul-betul menjadi renungan buat Al-Fajiri yang menyampaikan khutbah siang ini, juga buat saudara-saudaraku tercinta karena Allah, jamaah salat Jumat di masjid kita tercinta. Apa bahasa Nabi? Tinggal kita pilih diri kita termasuk yang demikian apa enggak. Nabi menyebutkan al-qayyisu mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang sukses kata baginda Rasul, orang yang cerdas kata baginda Rasul, yang di saat hidupnya dia punya sifat dua ciri. Ciri yang pertama, mandana nafsahu, selalu dirinya pandai untuk melakukan introspeksi diri. Ciri yang pertama, selalu ia pandai untuk dalam kehidupannya evaluasi diri, atau mungkin bahasa lainnya muhasabah diri. Dan ciri yang kedua, wa amila lima ba'dal maut, dalam kehidupannya dia selalu mempersiapkan bekal sebelum datangnya ajal. Naik sepeda cahaya redup, membawa sal dan mukena. Yuk perbanyak ibadah selagi hidup, karena menyesal di akhir tiada berguna. Nebus obat ke Margonda, di Antarijal penjaga Toserba. Urusan tobat jangan pakai ditunda, karena ajal datang secara tiba-tiba. Semoga kita semua termasuk kategori hamba-hamba Allah yang cerdas, yang sukses versi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah wa ya mujibas sa'ilin. Inna ahsanal mawa'idis syafiyah kalamun la tukhfa alihi khafiyah. Wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iqraran bi rububiyyatihi wa irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidal khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsiran daiman ila yaumil mahsyar. Amma ba'du fa ya ayyuhan nasu taqullaha fima amar wangtahu amma naha anhu wa haddar. Wa qala ta'ala wa lam yazal ghailan alima innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala nabi rahmah wa hadil ummah wa syafi'i yawmal qiyamah wa ala alihi wa man nasarahu fi kulli muhimmah, khususan Abu Bakr wa Umar wa Utsman wa Aliya wa ala baqiyatis sahabati wal qarabati wat tabi'in at-tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina minhum wa ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat
والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منكم والأموات فيا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات اللهم اكتب السلامة والصحة والعافية في الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير اللهم أحينا ما كانت الحياة خيرا لنا Ya Allah, hidupkan diri ini ya Allah. Selama Engkau izinkan kami masih bisa hidup, hidupkan kami dalam keadaan yang baik. Wa tawaffana idza kanatil wafatu khairan lana. Wafatkan diri ini ya Allah. Wafatkan diri ini ya Allah. Wafatkan diri ini apabila telah tiba waktunya untuk wafat. Wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullaha yazkurkum washkuruhu ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un aqimis shalah.